By the way, suara saya masih jelas ya. Kalau misalnya nggak jelas mungkin bisa open mic biar saya juga tahu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Farul Andiarman ataupun biasa panggilan di media sosial Andi Cuan. Saya selaku founder dari UMKM Indonesia Group.com dan juga Melek Digital Academy ya, dan juga saya digital marketer sertifikasi BNSP dan aktivis praktisi jualan online sejak 2014 ya. Baik. Dan mungkin kita langsung aja di sini kita akan membahas tentang afiliat yang ada di UMKM Indonesia Group.com supaya Bapak Ibu nanti bisa juga meraih penghasilan dari sebar link dari kelas-kelas ataupun produk yang ada di UMKM Indonesia Group.com. Oke, mungkin saya langsung aja ya. Saya izin share screen. Oke, materi webinar afiliat belajar sambil cuan bareng. Pada malam hari ini yang akan kita bahas itu ada apa itu afiliat, kemudian keuntungan afiliat itu seperti apa, kemudian cara mengambil link afiliatnya itu seperti apa, dan sistem kerja afiliat, kemudian promosi dan sistem komisinya. Ya, oke, mungkin langsung aja apa itu afiliat. Nah, afiliat ini sederhananya ya kita itu hanya sekedar menjual link aja sih, menyebarkan link dari toko ataupun marketplace ataupun seperti toko-toko di TikTok itu juga bisa kita sebarkan di media sosial kita ya. Nah, nanti ketika ada yang masuk dan ada yang order, nah nanti penjualannya ataupun komisinya akan langsung otomatis masuk ke rekening Bapak Ibu ya. Dan ini bedanya dengan affiliate, dropshipper, dan reseller. Nah, kalau affiliate itu lebih ke kita mempromosikan link ataupun menyebarkan link. Kalau dropshipper itu kita lebih kepada menyebarkan foto ataupun mempromosikan foto ataupun produk dari orang lain ataupun toko-toko orang lain. Nah, kemudian kalau reseller itu kita nyetok barang ya, ataupun order barang banyak dari toko-toko tersebut dan kita jual kembali. Nah, bedanya hanya di situ, sistem cara jualannya itu sebenarnya sama aja ya. Keuntungan afiliat. Nah, di sini keuntungan afiliat itu yang pertama, itu mudah untuk dijalanin ya. Program afiliat ini adalah salah satu usaha yang paling mudah untuk dilakukan. Memang sangat mudah sekali, kita tinggal nyebarin aja linknya di media sosial kita. Ketika ada yang masuk dan order, nanti komisinya dapat langsung otomatis ke rekening Bapak Ibu. Nah, kemudian waktu kerjanya ya fleksibel banget ya. Jadi intinya itu di bagaimana cara kita itu menyebarkan atau mempromosikan link affiliate kita ya. Nah, seperti itu. Kemudian keuntungan tidak terbatas. Nah, keuntungan ini ya tidak terbatas ya. Jadi tidak ada batas, misalnya berhasil menjual 1.000 produk, bahkan lebih dari itu 5.000 produk, ya maka tidak ada batasnya. Yang akan dapat tergantung dari komisi berapa persen yang didapat, tinggal dikaliin aja dari 5.000 produk dikaliin misal 30% ataupun 50% dari harga jual. Nah, nanti keuntungannya tinggal dikaliin aja dan nanti komisinya akan diterima per tanggal yang sudah ditentukan sama yang punya toko tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian bisnis affiliate ini itu tidak ada resiko sama sekali ya. Nah, teman-teman ini ini sangat bagus buat teman-teman itu yang mungkin takut ataupun ya takut untuk memulai bisnis dan tidak ada modal sama sekali untuk memulai bisnis. Nah, bisnis affiliate ini adalah jawabannya. Jadi, teman-teman itu sebenarnya untuk memulai bisnis affiliate ini kita bisa melakukannya itu tanpa modal sepeser pun ya. Modalnya ya HP dan kuota ya, dan kuota juga pasti ada ya. Dan
kita hanya memanfaatkan HP dan kuota aja sih sebenarnya. Kemudian kita promosikan. Dan yang membuka affiliate gratisan itu banyak banget. Marketplace seperti ShopeePay, seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada itu juga kalau nggak salah membuka juga program affiliate-nya ya. Dan juga TikTok. Nah, kalau TikTok ini saat ini masih belum tahu ya kelanjutannya, kabarnya apakah masih ada sistem affiliate-nya atau enggak ya. Nah, kemudian ya affiliate ini tidak repot sama sekali. Jadi Bapak Ibu itu hanya sekedar bagaimana caranya mendatangkan traffic ke dalam kolom prospek. Kolom prospek ini seperti media misalnya Instagram Bapak Ibu ya. Itu bagaimana cara mendatangkan traffic itu ke dalam kolom prospek yang sudah Bapak Ibu itu bangun. Nah, itu di situ Bapak Ibu tidak perlu lagi repot untuk packing, tidak lagi perlu repot untuk kirim barang ataupun foto-foto produk ataupun ya tugasnya hanya sekedar menyebar link dan juga bagaimana caranya orang-orang itu bisa diyakinkan oleh Bapak Ibu untuk membeli produk affiliate yang Bapak Ibu tawarkan. Nah, oke mungkin sampai sini udah paham apa belum ya? Boleh di chat. Kira-kira udah paham apa belum ya? Enggak ada suaranya. Ini yang tadi ya. By the way, suara saya masih jelas ya? Sudah paham. Masih jelas. By the way, untuk Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang nggak dipahami, boleh langsung tanya aja, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Oh, baru on. Ya, nggak apa-apa. Ini baru mulai juga sih. Oke, sudah paham Pak Andi sementara. Baik, siap. Kita lanjut ya. Nanti kalau nggak paham bisa langsung ditanya aja. Keuntungan affiliate. Kita lanjut ke bagaimana cara mengambil link affiliate di UMKM Indonesia Group. Ya, sebenarnya sama saja di ShopeePay itu juga ada program affiliate-nya. Itu biasanya ada juga caranya, tutorialnya juga ada. Di TikTok, TikTok udah masih ini ya, lagi ada masalah ya. Nah, caranya itu sebenarnya sama aja. Nah, jadi kita itu tinggal masuk ke, ini saya jelasin secara teori dulu ya. Jadi kita itu tinggal masuk ke member area websitenya, website dari toko ataupun ya toko tersebut. Kemudian nanti biasanya ada menu afiliasinya. Nah, Bapak Ibu itu tinggal masuk ke menu afiliasinya. Kemudian tinggal membuat link. Membuat link ini adalah ya Bapak Ibu itu tinggal cari linknya, link dari affiliate-nya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa merubah linknya itu dengan menggunakan ini ya, Bitly, merubahnya ya, merubah linknya supaya lebih nggak kelihatan banget bahwa yang Bapak promosikan itu affiliate ya. Jadi itu bisa menggunakan Bitly, bisa menggunakan apa ya, WA Wizard ya. Nah, kemudian sebar link ataupun promosikan link tersebut ke orang-orang yang tepat sesuai dengan target market dari produk yang Bapak Ibu itu tawarkan. Nah, kemudian lengkapi profil di menu profil dan di situ nanti ada apa nomor rekeningnya, jangan lupa untuk diisi juga nomor rekeningnya ya. Mungkin saya langsung praktekin aja ya. By the way, saya langsung praktekin ya biar lebih paham lagi. Bentar. Aduh, keluar. Saya langsung praktekin. Masih aman ya suara saya ya? Masalah. Nah, Bapak Ibu itu masuk ke www.umkmindonesiagroup.com. Nah ya, ini kelihatan ya, slide-nya kelihatan ya. Masih aman, aman. Oke, siap. Itu kemudian aman, minta recordingnya. Oke, siap. Nah, ini Bapak Ibu masuk ke www.umkmindonesiagroup.com, kemudian login ya, login ke web member area Bapak Ibu. Nah, di sini
Bapak Ibu langsung login aja ya. Biasanya kalau misal ada error ya, kalau login dari HP biasanya kalau misalnya error, itu Bapak Ibu itu tekan loginnya 2 kali sebelum diisi. Misalnya loginnya ini ya. Nah, Bapak Ibu setelah masuk tinggal tekan login, nanti akan muncul tulisan error, nah baru isi lagi. Nah, biasanya 2 kali kalau dari HP ya. Nah, nanti akan masuk seperti ini ya, seperti web member Bapak Ibu. Nah, kemudian masuk ke menu afiliasi ya. Masuk ke menu afiliasi dan ini untuk linknya, linknya Bapak Ibu masuk ke link ya. Dari menu afiliasi ini langsung cek, langsung klik linknya ya, link. Nah, kemudian tekan pencarian produk. Nah, ini ya. Misalnya produk kelas privat digital marketing. Bapak Ibu mau menjual kelas privat digital marketing ya. Nah, tinggal tekan aja. Setelah tekan itu Bapak Ibu tekan juga generate ya. Generate. Nah, ini adalah link dari afiliasi kelas privat tersebut ya. Nah, ini linknya. Nah, untuk yang di atas ini link ataupun landing page halaman penjualannya ataupun lebih jelasnya itu ini apa? Ya, landing page dari penawaran kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu tuh salin ini ya, copy linknya. Nah, kita langsung lihat aja isinya seperti apa. Nah, ini link affiliate Bapak Ibu ya, misalnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, kelas privat. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nanti misalnya ada konsumen Bapak Ibu yang menekan ataupun masuk lewat link affiliate Bapak Ibu, itu nanti mereka akan langsung terdeteksi secara otomatis bahwa ini adalah konsumen dari Bapak Ibu. Nah, nanti dia akan, misalnya dia tertarik ya, tertarik dengan penawarannya, dia langsung, dia akan menekan daftar sekarang. Daftar sekarang, kemudian kalau diklik, itu akan menuju ke halaman ini. Nah, halaman ini, ya, halaman ini itu link yang ada di sini, halaman checkout. Nah, ini link halaman checkout-nya. Nah, gunanya halaman checkout ini untuk Bapak Ibu misalnya punya landing page tersendiri ya. Jadi, Bapak Ibu tinggal membuat landing page-nya, mungkin ada strategi lain ya dari saya, dan Bapak Ibu bisa membuat landing page seperti ini, ya misalnya punya sendiri, dan untuk daftarnya itu, daftar sekarangnya ini nanti masukin aja link halaman checkout-nya. Jadi, yang mereka akan tertuju ke halaman checkout ini ya. Halaman checkout ini sudah terotomatis, itu sudah terotomatis masuk ke afiliatnya Bapak Ibu ya. Nah, sampai sini udah paham belum ya? Sampai di linknya ya. Halo, kira-kira udah paham belum ya sampai di link ini ya? Slide-nya kelihatan. Paham. Maaf saya terlambat, saya jadi belum paham. Nah, intinya nanti Bapak Ibu yang mungkin baru datang ya, itu nanti masuk login ke web member area Bapak Ibu ya. Login nanti akan muncul seperti ini, member areanya ya. Nah, akan muncul seperti ini nanti. Nah, Bapak Ibu itu langsung klik aja afiliasi ya. Afiliasi, kemudian klik link. Kemudian di sini ada pencarian produk. Nah, ini produk-produk yang bisa Bapak Ibu jual melalui link affiliate, ya melalui affiliate-nya ya. Ini produk ataupun kelas-kelas yang bisa Bapak Ibu jual. Ya, linknya ya. Nanti setelah itu misalnya kelas ini ya, kelas apa? Kelas seni menyulam. Nah, itu tinggal tekan generate, kemudian ini landing page, halaman landing page-nya tinggal di-copy aja. Kemudian ini untuk halaman checkout-nya juga tinggal di-copy aja. Nah,
Nah, untuk misalnya Bapak Ibu tuh pengen ngubah ngubah ininya ya, apa? Mengubah linknya ya, ininya. Nah, Bapak Ibu juga bisa bisa lanjut ke sini ya, ke oh salah. Ke sini apa? Bentar. Ke wizard untuk mengganti linknya biar sesuai dengan biar nggak terlalu kelihatan bahwa itu tuh affiliate ya. Nah, Bapak Ibu itu masuk ke wawizard.id ya untuk mengubah link dari affiliate tersebut. Nah, jadi tinggal masukin aja nomor Bapak Ibu sini ya. Nomor itu, nomor WhatsApp-nya. Misalnya ini ya. Nah, jadi tekan misalnya. Oh ya. Jadi oh ya, ini untuk WhatsApp ya. Lupa saya. Nah, kalau untuk link ya ini biar sekaligus saya jelasin juga ya. Ini untuk WhatsApp ya. Jadi di Wizard. Jadi di sini untuk otomatis misal ada orang-orang itu masuk ke link link apa ke WhatsApp-nya Bapak Ibu biar otomatis ada tulisannya, "Halo, saya mau daftar." Tinggal klik yes. Nah, nanti seperti ini ya. Ini link link ininya ya untuk mengubah WhatsApp. Biar sekalian saya jelasin aja. Kalau untuk mengubah link dari affiliate itu ke Bitly ya. Nah, jadi login aja dulu. Nah, nanti Bapak Ibu itu login ya untuk mengubah link affiliate biar nggak terlalu kelihatan affiliate banget yang Bapak Ibu itu tawarkan. Ya, baik. Oke, bentar-bentar masih masih ini ya, masih loading. Nah, ini nanti masuknya seperti ini. Ini untuk mengubah link affiliate-nya biar nggak terlalu kelihatan bahwa Bapak Ibu itu jualan affiliate. Nah, Bapak Ibu langsung aja create new, kemudian klik link, kemudian masukin linknya ya, masukin link affiliate-nya ke sini. Kemudian, nah ini aja, langsung aja ke sini ya. Misalnya produk apa ya? Kelas privat digital. Kelas kelas privat digital. Nah, kemudian langsung aja klik create. Nah, ini jadi ya, sudah jadi apa? Link affiliate-nya. Ini ya. Ini Bitly kelas affiliate privat digital. Nah, ini nanti tinggal di copy aja. Nah, seperti itu ya untuk mengubah ini kelas seni menyulam ya. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting untuk mengubah linknya seperti itu ya. Nah, tinggal di copy aja. Nah, ini adalah link affiliate Bapak Ibu. Ya, ini. Misal kita coba ya, masuk. Nah, nanti akan keluar juga sama kan. Seperti itu ya. Nah, sampai sini untuk mengubah link affiliate ini udah paham ya? Sudah paham belum? Untuk mengubah affiliate. Paham, paham. Baik, kita lanjut ya. Ini untuk tentang linknya ya, untuk mengambil link affiliate-nya ya. Nah, kemudian untuk komisi ya. Oh ya, yang penting itu adalah profil. Di profilnya, langsung Bapak Ibu itu langsung klik profil untuk membuat ataupun ini apa? Untuk supaya misalnya Bapak Ibu nanti ada penjualan, nanti komisinya akan ditransfer secara otomatis tanggal 25 tersebut ya. Nah, nanti tinggal isi aja namanya, emailnya, nomor HP-nya, kemudian alamat lengkap. Ini ditulis juga bisa, nggak ditulis juga nggak apa-apa sih. Kemudian nomor rekeningnya tinggal ditulis aja secara manual ya. Misal. Nah, kalau password ini abaikan saja karena ini misalnya Bapak Ibu itu ingin mengubah password baru ya, password baru. Nah, kemudian klik submit. Nah, nanti udah, ini sudah ya. Sudah, misalnya kenapa nggak
kenapa nggak berubah? Nah, Bapak tekan aja dulu ini, kemudian masuk ke profil lagi. Oh, nggak berubah juga. Bentar. Misalnya seperti ini. Coblong. Oh ya, di refresh. Oh, biasanya mau ya. Ini kalau nggak salah di refresh dulu. Nah, pokoknya intinya seperti itu. Apa profilnya diisi dulu ya, diisi dan rekeningnya dibuat ya. Mungkin ini ada sedikit gangguan. Ini untuk misalnya udah ada komisi, saya kan tanggal 25 saya lihat. Nah, nanti akan kelihatan di dashboard saya ya. Apa untuk komisinya berapa yang didapatkan. Nah, oke, mungkin kita lanjut ya. Sampai di profil ini udah agak paham ya. Yang penting itu adalah Bapak Ibu itu apa rekeningnya itu ada. Jadi kita bisa gampang untuk transfernya ya. Komisi tiap hari dong, Pak. Kelamaan gue. Komisi tiap hari sebenarnya bisa aja sih setiap hari kalau penjualannya setiap hari juga sih. Misalnya dalam sehari. Tapi enggak sih harus ini aja tanggal 25 aja biar sekalian. Soalnya kalau per hari itu agak repot sih. Jadi biar nanti itu biar lebih jelas dapatnya itu di tanggal 25. Pokoknya dompet Bapak Ibu itu terisi itu ya di tanggal 25. Seperti itu ya. Nah, sampai sini udah agak paham ya. Nah, untuk komisinya ya. Untuk komisinya nanti Bapak Ibu tinggal lihat aja di sini. Di terima komisi minimal berapa. Nanti saya perlihatkan ya. Nah, ini untuk komisinya. Nah, untuk melihat komisi Bapak Ibu itu di mana? Nah, seperti ini. Ini misalnya kalau sudah ini ditransfer komisinya nanti akan terlihat seperti ini. Sudah dibayar. Ya, sudah dibayar. Nah, kalau belum dibayar nanti akan terlihat seperti ini, belum dibayar. Nah, ini untuk melihat komisi Bapak Ibu ya. By the way, di sini ada yang namanya Pak Muhlis, Bang Muhlis. Bang Muhlis kalau kalau ini Bang Muhlis ini udah pecah telur ya, Bang. Nanti mungkin kita di sesi pertanyaan mungkin Pak Muhlis atau Bang Muhlis ini boleh boleh ini ya, nanti kita tanya gimana apa caranya ya. Baik, mungkin saya lanjut lagi ya. Untuk di sini sudah paham semua ya. Untuk di dashboardnya ini ya, yang penting itu cara mendapatkan linknya, kemudian mengisi profil ataupun rekeningnya itu seperti apa, kemudian komisinya itu seperti apa, sistem komisinya itu seperti apa, dan tanggal berapa akan dibayar. Nah, dibayarnya itu tanggal 25. Oke. Oke, sampai sini paham ya untuk mengambil link. Nah, mungkin yang tadi tanya tentang persenan komisinya ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita masuk lagi ke umkmindonesiagroup.com. Sebenarnya di sini aja Bapak Ibu tuh tinggal cari aja akses materi ya. Akses materi dari Bapak Ibu. Nah, misalnya kelas ini ya, kelas privat, akses kelas privat digital marketing ya. Nah, ini kan ada ininya ya. Ada menu-menunya ya. Jadi ini untuk materinya ada 24 video, materi pengenalan digital marketing, materi model bisnis, pengenalan dan semacamnya ya. Ini ada juga sih penjelasan tentang affiliate marketing. Kemudian, nah ini kalau misal mau lihat tutorial afiliasinya dan juga komisinya itu berapa ya. Ini Bapak Ibu itu masuk ke tutorial affiliate ya. Tutorial affiliate, klik aja. Nah, ini dia.
Nah, ini ya produk affiliate. Nanti akan terlihat seperti ini. Untuk produknya itu masih sedikit sih untuk kelas apa yang bisa dijual ya. Yang bisa di affiliate masih sedikit sih. Nah, ini misalnya kelas seni menyulam ya. Itu komisinya sebesar 50.000. Kelas produk kimia ya, produk industri rumah tangga komisinya 50.000. Kelas skincare komisinya 50.000. Kelas privat digital marketing komisinya 115. Untuk ini nggak ada ya. Dan ini untuk kelas digital e-course ya, e-course digital fundamental. Ini komisinya 30%, ini 30%, ini 30% juga. Dan sebenarnya sudah ada juga sih tutorial affiliate-nya di bawah sini. Apa itu affiliate marketing, keuntungan menjadi affiliate, sistem kerja affiliate di UMKM itu seperti apa, cara promosinya seperti apa. Ini sebenarnya sudah ada di tutorialnya, sudah ada sebenarnya. Oke, mungkin kita lanjut ke slide yang selanjutnya ya. Ini sudah paham belum ya? Sudah paham ya? Kira-kira yang saya jelasin tadi ya. Nggak semua paham, Pak. Sebaiknya dikirim ke email masing-masing cara masuk ke dashboard. Cara masuk ke dashboardnya Bapak Ibu itu tinggal login aja sih. Login ataupun cari aja umkmindonesiagroup.com. Biasanya kan udah di WA untuk link untuk loginnya. Nanti tinggal aja tekan link tersebut, kemudian login sesuai dengan email dan password yang saat didaftarkan kemarin ya. Nanti kalau misal belum jelas bisa langsung aja WA ke adminnya. Oke, mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, ini sudah paham semua ya. Kita lanjut sistem kerjanya. Nah, sistem kerjanya itu ya sudah saya jelasin sih sebenarnya. Jadi ini ada perusahaan ataupun toko penyedia affiliate. Nah, Sinta ini adalah seorang affiliate ya, seorang affiliate dan Joni ini calon prospeknya. Jadi si Sinta ini nanti itu mengambil link affiliate dari toko tersebut, kemudian mempromosikan link tersebut itu ke media sosial ya, ke media sosial dan ketemulah apa konten promosi dari Sinta ini diketemukan oleh calon prospeknya ya, market yang sudah dibidik Sinta. Nah, ketika si Joni ini masuk ke link Sinta, link affiliate Sinta, nanti dia akan masuk dan membaca ketika dia order itu nanti komisinya akan otomatis masuk ke Sinta. Nah, enaknya di affiliate ini juga misalnya si Joni ini calon prospek ini kan sudah melihat landing page-nya sudah masuk. Nah, ketika mereka belum membeli saat itu juga ya, tetapi sudah order ataupun belum juga misalnya dia belum order pada link affiliate Sinta ya. Nah, ketika dia menemukan misal promosi dari saya ya, promosi dari jualan saya ya. Nah, dia masuk ke link tersebut, ke link saya ya. Nah, nanti akan otomatis meskipun dia itu masuknya itu melalui link saya ya, tapi karena dia itu sudah pernah masuk ke Sinta, nah nanti itu akan terotomatis ya akan terbaca oleh sistem bahwa si Joni ini itu adalah konsumennya si Sinta meskipun yang mengclosingkannya itu di landing page saya ya. Nah, jadi enaknya seperti itu. Jadi kita menyebarkan link ketika ini sudah terotomatis ya. Jadi lead-nya dari si Sinta dari yang affiliate ini ya. Cuman biasanya ada batas waktu. Kalau di kita ini batas waktunya itu kalau nggak salah 5 hari ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah untuk yang saya jelaskan sebelumnya sebelum saya masuk ke sini? Nah, kalau di sini mungkin saya akan menjelaskan secara yang saya praktekin aja ya. Boleh share materi yang dipelajarin. Izin Kira-kira ada tanya, Kak. pertanyaan? Oh, siap. Izin tanya. Ya, Mbak. Itu, sorry. Itu kan tadi
si prospeknya itu kan misal kalau closingnya di bagian pakai linknya kakak. Nah itu Iya. kalau dalam 5 hari closingnya dipakai linknya kakak, tapi dia konsumernya si Sinta, Mm-mm. itu apa Mm-mm. uangnya maksudnya ke siapa tuh? Ke kakak atau ke Sinta atau dibagi dua? Kalau misalnya kalau misalnya sudah 5 hari ya, lewat 5 hari ya, itu biasanya yang Sebelum nggak dan sesudah. terbaca. Oh, kalau sebelum itu ya Mas, komisinya akan masuk ke Mbak seperti itu. Oh, ke Cuman Sinta kalau gitu ya. sesudah ini Oke. sebenarnya ya, kalau sesudah ini sebenarnya saya juga belum tahu juga ya. Kalau nggak salah ada batasnya. Cuman ada juga kemarin yang nggak ada batasnya sih. Cuman untuk jaga-jaganya aja ya. Jaga-jaganya aja itu 5 hari. Biasanya batas waktu dari terbacanya oleh sistem. Ya. Oke, Soalnya berarti saya itu saya sistemnya, ya ya gimana Kak? ya lanjut Mbak. Oke, berarti kalau itu kan karena sistem, berarti itu misal sistemnya Mm-mm. berarti bisa diotak-atik mau diperpanjang atau diperpendek, berarti terserah admin atau CEO-nya gitu ya. Oh kali itu enggak sih. Oh, enggak ya, oke. Langsung dari ya kita nggak bisa ngatur sih. Ya mungkin bisa, cuman saya belum menemukan caranya sih. Oh, oke Kak. Makasih Iya, banyak. itu hanya saya itu menduga-duga aja. Kemungkinan 5 hari jangka waktunya. Ya, Oke, seperti itu. makasih. Oke, sama-sama Mbak. Oke, buat teman-teman yang lain yang mungkin masih bingung, boleh ditanyakan sebelum saya lanjut ke promosi ini. Malam Kak, Iya? suara saya masuk Kak? Dengeran nggak ya Kak ya? Maaf. Oh iya Mbak, kedengaran Mbak? Kak, ini saya coba masuk ke dalam dashboard meter area yang saya tadi Iya. ngikutin yang tahap-tahap yang Kakak share di layar. Cuman kok tampilan dashboard saya beda ya dengan yang Kakak ya? Apa karena member areanya beda? Itu gimana ya? Soalnya yang akses materi Oh, tadi Kakak kayaknya klik langsung banyak. Terus oh ya, komisi itu karena saya nggak saya, bisa milih itu komisi. misalnya, ya Mbak, itu tuh karena yang mungkin yang Mbak ikutin kelasnya itu cuma satu. Jadi yang kelihatan yang bisa Mbak akses itu hanya satu, Mbak. Itu bukan affiliate, itu bukan link affiliate ataupun ya bukan link affiliate, itu materi akses materi dari kelas-kelas yang diikutin. Yang punya saya tadi kan ada 3 atau 4 tadi ya. Iya banyak tadi yang Kakak ya. Nah, kalau misalnya kita cuman ikutnya satu, nanti akan kelihatan ya cuma satu kelas, akses materi satu kelas saja. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Terus yang tadi, yang kakak juga di sebelum leaderboard itu ada tulisan yang komisi, ini saya nggak ada kak. Apa profile Gimana? harus diisi dulu? Yang sebelum tulisannya leaderboard, kan ada Oh ya. komisi yang kakak tadi tuh jelasin Mm-mm. sebelumnya. Apakah, yang saya kan nggak muncul tuh, apakah memang harus mengisi profile dulu, baru si tulisan komisi itu muncul? Biasanya muncul sih leaderboard. Ini ya, Eh, leaderboard ini ya, Mbak. Ya, tadi kan yang kakak ada tulisan komisi tuh, Oh, di atasnya ini leaderboard. di afiliasi. Ini Oh, di ada tulisan afiliasi. komisi. Biasanya ada sih, Mbak. Ini. Oh iya, Nah, iya, iya, kalau ini kan kelihatan. karena kelasnya udah ada, saya udah pernah coba-coba juga affiliate. Jadi ini Oh gitu. komisinya. Ya, nanti kalau misalnya Mbak itu dari link yang Mbak jual itu banyak yang beli, nah nanti akan banyak juga seperti ini. Oh, baik, baik. Iya, Iya. saya paham. Kemudian tadi untuk yang nomor rekeningnya, Kak, itu ada Oh batasannya iya, nggak nomor rekeningnya apa atau gimana? batasan gimana maksudnya, Mbak? Misalnya Bat terbatas nama-nama banknya apa-apa aja, ada nggak? Atau bebas? Oh enggak sih. Apa aja sih, yang penting bisa ditransfer yang penting banknya itu bisa ditransfer dari Bank Mandiri sama Bank BCA. Oh, ya, baik. Terima kasih, Kak. Enggak dipotong admin juga sih. Adminnya kita yang tanggung. Sip. Terima kasih, Kak. Siap, sama-sama Mbak. Oke, buat yang lain ada yang mau tanya lagi?
mau tanya ini. Oh, Halo, ya siap Bang. Siap Mas. baru baru masuk, jadi nggak ngikutin dari Iya. awal. Ini produk yang dipasarkan ini produk yang kita kita buat sendiri atau yang sudah ada dari sana ya? Ini produknya itu yang ada sih, yang sudah ada di umkmindonesiagroup.com. Jadi yang Oh, bisa dijual ya hanya yang ada di kita aja. Soalnya kalau kita masukin juga produk orang itu agak susah juga sih. Kecuali kalau produk orang itu mau ditaruh di tempat kita. Jadi soalnya kan kita juga yang ngirim, kita juga yang tanggung jawab nanti. oh iya iya iya. Nah, ya kira-kira seperti itu. Terus untuk produk-produknya ini kan saya belum tahu ini nanti itu apa nanti ada apa pemberitahuannya gitu. Nah, ini Bapak masuk aja ke sini, akses materi ya. Misalkan Bapak Hmm. kelas apa, misalnya produk kimia, ataupun misalnya Bapak itu kelas privat digital ya. Nah, nanti tinggal masuk aja ke akses materinya ya, untuk melihat produk apa aja yang ada ya. Nah, nanti tinggal tutorial affiliate, klik tutorial affiliate. Seperti Oh ini. iya. Nah, nanti akan terlihat kelas-kelas yang bisa Bapak Ibu jual, komisinya berapa, dan untuk linknya ini di sini tadi ya. Nah, nanti kan sini akan ada kelas seni menyulam, konten marketing, kelas privat digital marketing. Nah, kira-kira seperti itu. Oh iya iya. Oke. Iya, Ya, terima kasih. ya sama-sama Pak. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nanti akan saya buka lagi sesi pertanyaannya. Kita lanjut ke materi. Sebenarnya materinya udah selesai, saya ingin berbagi insight aja sih. Nah, promosi ya, cara promosinya. Ini sebenarnya cara promosi itu ada dua yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Itu promosi secara organik, kemudian promosi secara berbayar. Promosi secara organik ini lebih ke ya non berbayar ya, seperti konten-konten Bapak Ibu membuat sebuah konten-konten di sosial media ya, misal di Facebook, konten-konten di Instagram, seperti itu, yang pastinya tidak berbayar ya. Nah, kemudian untuk promosi berbayar ini seperti Facebook Ads, Meta Ads, TikTok Ads, ataupun semacamnya, dan juga KOL juga kan itu berbayar ya. Nah, promosinya seperti itu. Dan intinya itu adalah, cara promosinya itu adalah, yang hal utama yang perlu diperhatikan itu bagaimana caranya itu mendatangkan traffic sebanyak mungkin ke kolom prospek yang sudah Bapak Ibu itu siapkan. Kolom prospek ini seperti Instagram ya, Instagram ataupun Facebook ya, itu kolom prospek ya, kolom prospek kita. Bagaimana caranya kita itu membawa traffic itu masuk ke dalam kolom prospek kita. Nah, intinya itu di situ sebenarnya. Kita itu bagaimana caranya membuat orang itu tertarik dengan konten-konten yang kita buat, dan kemudian penasaran dengan apa yang Bapak Ibu itu tawarkan, kemudian kita nanti arahkan mereka untuk mengklik ataupun ya untuk membeli apa yang sudah kita tawarkan. Nah, intinya di situ untuk promosi secara organik. Kalau promosi berbayar ya sama saja, kita lebih kepada mengejar sih kalau berbayar nih, mengejar target market kita ya dengan membayar platform seperti Facebook Ads dan semacamnya ya, sesuai dengan target marketnya. Nah, kemudian saya lanjut aja dulu ya. Itu perbedaannya untuk promosinya, bagaimana caranya ya. Itu bisa menggunakan sosial media dengan membuat konten-konten secara organik ya, konten-konten, dan juga kemudian bisa menggunakan Facebook Ads secara berbayar, promosi berbayar ya. Nah, itu intinya di situ. Kemudian komisi itu setelah ada penjualan ya, nanti udah saya jelaskan tadi ya, komisinya masuk pada tanggal 25. Kemudian, nah ini hal yang penting mungkin untuk Bapak Ibu ketahui ya, bahwasanya sebelum Bapak Ibu itu menjual sebuah produk ya, produk apapun itu, Bapak Ibu itu harus pahami dulu yang namanya goal, ataupun tujuan, ataupun objektif dari penawaran Bapak Ibu itu apa. Seperti itu ya, tujuannya itu apa. Misalnya tujuan dari digital marketing ini, itu tuh sebenarnya untuk, nah seperti itu ya. Mungkin lebih saya bahasanya itu positioning ya. Positioningnya itu
di mana. Ya, positioningnya itu menargetkan siapa. Tujuannya ya, objektifnya ya. Itu untuk tujuan dari produknya. Dan kemudian tujuan, misalnya Bapak Ibu itu membuat sebuah konten ya. Nah, dalam kita membuat konten itu juga Bapak Ibu itu harus tahu juga tujuan sebelum Bapak Ibu membuat konten. Bapak Ibu itu harus tahu juga tujuan dari Bapak Ibu itu membuat konten ini untuk apa, untuk siapa, dan Bapak Ibu itu harus bagaimana caranya dalam membuat sebuah konten itu, caranya orang-orang itu mulai tertarik ataupun ya mulai ada ketertarikan dengan konten yang Bapak Ibu tawarkan. Kemudian setelah mereka tertarik kan mereka nanti akan melihat. Nah, dalam membuat konten Bapak Ibu itu juga harus jangan lupa untuk membuat juga call to action-nya. Call to action dari konten tersebut. Ya, misalnya Bapak Ibu itu membuat konten itu untuk misalnya belum untuk melakukan penjualan ya, masih untuk melakukan awareness ataupun melakukan ya brand awareness. Jadi tujuannya untuk viral, itu adalah untuk viral misalnya, kemudian untuk mendapatkan komentar ataupun untuk mendapatkan share. Nah, itu objektifnya. Jadi sebelum membuat konten Bapak Ibu itu harus tentukan dulu objektifnya ataupun tujuannya itu apa. Ya, itu untuk konten. Dan kemudian tadi untuk misalnya tujuan dalam kita misal ingin kita dulu baca dulu tujuan dari misalnya kelas privat digital marketing. Nah, kelas privat digital marketing ini itu untuk siapa? Untuk apa ya? Nah, ini untuk kemudian untuk produk ya. Ini nggak ada ya. Kira-kira suara saya masih jelas ya? Ini agak putus-putus. Tes. Masih ada nggak? Jelas nggak ya suara saya? Putus-putus suaranya. Tes 1. Cek. Tes 1. Oke, sudah ya. Nah, oke mungkin kita lanjut ke produk ya. Itu tadi goal ya. Kalau kita itu ingin membuat sesuatu yang namanya goal itu harus ada ya. Ya tujuannya untuk apa? Kita buat konten untuk apa? Kita mau jualan ini itu untuk apa? Untuk siapa? Nah, intinya harus goal ini harus benar-benar diperhatikan ya. GPM, memahami GPM ya. Nah, kemudian produk. Nah, kalau Bapak Ibu itu ingin menjualkan produk affiliate, nah Bapak Ibu itu sebelum menjual, pelajarin juga knowledge dari produknya ini itu seperti apa. Manfaatnya, fitur-fiturnya bagaimana, target market dari produk ini siapa, ya. Dan juga pokoknya pelajarin dari produk dari segi knowledge produknya itu Bapak Ibu harus paham. Ini gunanya untuk apa? Misalnya ada yang tertarik ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu mereka kan itu pasti nanya dulu ya, nanya tentang knowledge-nya ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu itu sudah paham dengan produknya, jadi Bapak Ibu itu akan gampang menjawab dan juga itu nanti akan membuat orang itu agak percaya. Itu nanti akan membuat orang itu percaya karena Bapak Ibu itu bisa menjawab apa yang mereka tanyakan. Nah, soalnya saya punya pengalaman juga ya. By the way kan saya ini basicnya bukan kecantikan ya, bukan kosmetik. Nah, jadi sebenarnya banyak juga sih yang agak ragu itu di awal-awal ya. Pada saat saya menjual kelas Ibu Malika ya, kelas kosmetik, itu agak ragu karena yang jualnya cowok dan juga nggak paham tentang kecantikan ataupun kosmetik ya. Nah, itu banyak kalau di awal-awal itu banyak ragu karena ya saya yang pertama saya cowok. Kemudian saya ditanya juga saya nggak tahu juga harus jawabnya itu seperti apa. Yang saya bisa jawab paling yang saya sudah pelajarin ya tentang kecantikan. Dan kemudian biasanya saya alihkan ke ibu materinya ya. Nah, itu sebenarnya kesalahan saya sih waktu di awal-awal dulu karena saya itu nggak paham sama sekali tentang kecantikan. Jadi sebenarnya banyak yang tanya, cuman karena saya itu nggak tahu knowledge dari produk dari yang namanya kecantikan, jadi banyak juga yang ragu akhirnya.
Nah, dulu kan masih yang daftar itu masih sedikit banget, 28 orang. Nah, kalau sekarang kan udah menyentuh ratusan orang. Nah, itu manfaat Bapak Ibu itu mempelajari produk ya, mempelajari tentang produknya. Sampai sekarang saya juga masih belajar tentang kecantikan ya. Nah, kemudian market. Nah, market ini yang paling penting. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu itu jualan, ya jualan apapun, kalau misalnya apalagi di digital marketing, kalau misalnya Bapak Ibu itu menargetkan semua orang, itu susah. Apalagi produk Bapak Ibu itu produk yang general ataupun produk yang umum ya. Itu susah banget kalau misalnya target marketnya itu ngambil ya semua orang. Itu susah ya. Jadi target market ini harus Bapak Ibu itu tentukan. Misalnya produk skincare ya. Oh, kenapa ke skincare? Nggak apa-apa ya, sama aja ya. Misalnya produk digital marketing ya, affiliate dari digital marketing. Siapa sih target marketnya? Nah, kalau di sini sebenarnya kan target marketnya ini bisa untuk semua orang juga digital marketing ya. Karena ini bisa untuk mahasiswa, karena dengan kita mempelajari digital marketing, mereka akan punya knowledge yang dibutuhkan banyak perusahaan saat ini. Nah, itu bisa juga kita jadikan market ya, market yang kita bidik. Kemudian bisa untuk para owner-owner, supaya mereka itu bisa, perusahaan mereka itu strategi digital marketingnya itu semakin bagus. Nah, itu misalnya ya. Kemudian target market ya, misalnya seperti, nah kalau kelas digital privat yang saya bidik ya, dari produk yang saya, kebetulan saya juga itu kelas saya kan. Nah, yang saya bidik itu adalah UMKM yang buta digital marketing. Nah, makanya saya di situ membuat jaminan pasti bisa digital marketing ya, hingga sampai pasti bisa ngiklan, dan trik-triknya juga, tipsnya juga akan saya paparkan juga, saya jelaskan juga. Nah, itu saya memberikan garansi pasti bisa. Dengan apa? Dengan mentoring one on one privat. Nah, jadi untuk yang mengikuti kelas digital privat itu nanti kan bisa mentoring. Apabila bingung itu jangan malu untuk bertanya sih. Langsung aja tanya, misal itu untuk sebuah pertanyaan-pertanyaan biasa bisa ke grup mentoring privat ya. Itu nanti kan bisa langsung dijawab. Nah, misalnya Bapak Ibu itu misal ingin privat one on one, membedah hasil praktek, itu bisa nanti ditentukan jadwalnya. Jadwalnya itu mau hari apa, ditentukan bersama. Itu mentoring one on one, privat one on one itu di Zoom ya. Dan ini itu tanpa batas waktu ya untuk sekarang. Jadi mentoring privat one on one ini karena masih baru. Jadi saya memberikan akses tanpa batas waktu. Jadi bisa terus untuk privat one on one. Ya, seperti itu. Untuk membedah praktek. Nah, jadi market yang saya bidik itu adalah UMKM yang buta digital marketing. Nah, kenapa saya membidik itu? Kenapa nggak saya bidik aja UMKM aja ya? Nah, karena praktisi atau coach ya, ataupun pengajar-pengajar digital marketing itu banyak banget ya. Itu banyak banget, dan juga saya ini kan biasanya pemain belakang ya. Pemain belakang. Jadi saya itu jarang muncul di sosial media sebelumnya ya. Jadi di zaman sekarang personal branding dari owner sebuah bisnis itu sangat mempengaruhi orang-orang untuk membeli sebuah produk. Jadi mau nggak mau di zaman sekarang ini kan saya harus muncul juga. Nah, saya muncul ini kan masih baru. Jadi orang-orang itu kan masih belum tahu, dan kalau saya ingin bersaing dengan para coach ataupun mentor-mentor yang sudah expert, yang sudah punya nama, itu kan susah. Saya nggak akan kebagian market. Orang-orang nggak akan percaya sama saya. Kalau saya menargetkannya hanya ke UMKM secara umum, itu susah sih. Ya. Nah, jadi saya lebih memilih karena biasanya expert, mentor-mentor expert ya, coach expert itu biasanya itu tidak tidak mau tidak itu biasanya enggan untuk mengajari orang-orang yang benar-benar dari nol. Mereka itu ingin mengajari orang-orang yang
yang sudah minimal agak paham. Nah, saya mengambil karena saya tidak mau bersaing dengan para expert tersebut, jadi saya mengambil UMKM yang benar-benar itu buta digital marketing. Nah, karena kan saya baru, jadi seperti itu ya dalam saya menentukan market, dan saya tidak mau bersaing dengan para coach-coach expert tersebut ya, karena mereka udah jago dan namanya juga sudah terkenal. Kalau saya ingin bersaing dengan mereka, ya nggak akan bisa. Jadi saya memilih positioning yang sangat tepat untuk saya, yang sangat tepat untuk bisa saya mainkan. Jadi di marketnya adalah UMKM yang buta dengan digital, yang tidak bisa digital marketing sama sekali. Makanya saya memberikan garansi 100% pasti bisa dengan mentoring one-on-one privat. Nah, seperti itu ya dalam menentukan market. Sampai sini sudah paham apa belum? Kebetulan materinya habis ya. Nah, itu cara saya dalam menentukan market tadi ya. Nah, kira-kira udah paham apa belum ya? Ada yang bingung, ada yang mau tanya? Untuk yang mau tanya bisa raise hand juga ya, raise hand. Biar lebih enak kita ngobrolnya. Ini ada Mbak Erma. Mbak Erma boleh? Kalau mau tanya boleh? Assalamualaikum, malam. Waalaikumsalam, ya Iya, malam Mbak. Kak, ini kita mau nanya tadi yang tentang link. Itu kan kalau link Iya, link. link produk affiliate kita kan tadi ada yang sudah yang bisa di-copy. Nah, yang saya belum paham itu yang link untuk check out-nya. Itu apa? Kita cantumkan sendiri atau otomatis udah muncul? Oh, kalau misalnya kita menggunakan link landing page, check out-nya itu Ya. nggak usah, Mbak. Jadi tinggal link aja itu udah otomatis check out-nya. Otomatis ya mengarah ke Ya, affiliate ya kita ya. mengarah ke affiliate kita. Kalau check Oh out ya. itu gunanya misalnya Mbak itu punya landing page tersendiri, mau bikin landing page Oh. tersendiri. Nah, jadi nanti di daftar kelasnya itu tinggal masukin aja link check out-nya. Seperti itu. Oh gitu. Oh iya iya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Bingung Kak mau untuk dapat materinya bagaimana? Untuk dapat materinya, materi apa nih? Privat one on one. Oh, mungkin saya jelasin aja ya buat yang tanya tentang privat digital marketing ya. Untuk privat digital marketing itu bisa Bapak Ibu tinggal masuk aja ke UMKM indonesiagroup.com. Ini ya. Nah, privat digital marketing ini kan khusus UMKM yang buta digital marketing. Nah, ini saya membidik bukan ke dashboard dashboard laptop ya. Karena tampilannya kalau di dashboard PC ataupun laptop ya seperti ini, kurang menarik bagi saya. Tapi kalau dari HP itu lebih menarik seperti ini. Jadi saya di setup-nya itu saya lebih kepada mempromosikan ini itu lebih kepada orang-orang yang punya HP, yang punya smartphone. Dan juga susunan dari landing page ini disesuaikan untuk orang-orang yang lihatnya itu dari handphone. Nah, ini untuk kelas privat digital marketing ya. Nah, kenapa bisa gitu? Ini alasan kalau misalnya ingin belajar. Ini garansi pasti bisa. Apa bedanya? Apa bedanya kelas privat ini dengan kelas orang lain? Nah, kalau biasanya ya kalau privat ya, yang namanya privat one on one itu biasanya mahal. Mahal, itu sekitaran 2 juta sampai ada yang puluhan juta ya. Yaitu untuk kelas privat one on one ya. Dan itu biasanya meskipun puluhan juta ataupun 2 juta, mereka itu pakai batas waktu, misalnya 1 jam atau 1 jam, misalnya 1 bulan cuman batasnya ataupun 6 bulan. Nah, kalau di saya ini untuk sekarang itu tanpa batas waktu sih, bisa kapan aja, tinggal ditentuin aja jadwalnya masing-masing. Ya, seperti itu.
Mentoring bukan sekedar tanya jawab. Ya, bukan sekedar tanya jawab. Ini mentoring untuk bedah hasil praktek. Jadi kita itu nanti membedah hasil prakteknya. Nah, untuk yang nol, yang nggak bisa sama sekali, misalnya tetap nggak bisa, sebagai saya membuat di sini garansi pasti bisa. Misalnya sama sekali nggak bisa dan malas ya, malas untuk belajar ya, pengennya mau hasil. Bisa, kita juga bisa iniin, kita buatin, kita tinggal kasih contoh aja sih. Saya kasih contoh aja cara membuatnya. Jadi tinggal meniru aja. Misalnya nggak mau belajar ya, tapi sudah daftar. Nah, bisa sebenarnya saya tinggal kasih contoh aja, tinggal tiru aja. Nah, seperti itu ya. Makanya ini untuk garansi 100% pasti bisa. Tapi saran saya sih kalau mau belajar ya pastinya harus praktek sih. Jangan malas. Ya, saya juga sampai sekarang itu masih tetap praktek juga ya. Masih tetap belajar terus ya. Belajar dan juga langsung saya praktekin. Nah, kemudian nggak hanya bertemu 1 sampai 2 bulan saja, ya bisa menentukan jadwal mentoring, mentoring tanpa batas waktu. Materinya itu lebih kepada ya fundamental jago jualan online pemula. Nah, fundamental jago jualan online pemula ini itu adalah lebih kepada bagaimana caranya jualan secara organik. Nah, organik ini tanpa berbayar ya. Ini lebih kepada basic jualan online ya. Jadi gimana misalnya kenapa sih produk kita ini itu nggak laku-laku ataupun semakin lama semakin turun. Nah, itu tandanya adalah market ataupun prospek Bapak Ibu itu sudah mau kehabisan. Nah, solusinya adalah ya menambah calon prospek ataupun itu caranya itu bisa menambah perkenalan baru. Ya, kemudian bisa caranya dengan membuat kolom prospek sendiri ataupun masuk ke kolom prospek orang lain. Nah, belajarnya seperti itu ya. Lebih kepada apa? Ini basic jualan online ya. Kolom prospek ada yang namanya tentang cara membuat kalimat penawaran itu seperti apa dan semacamnya. Nah, ini fundamental digital marketing. Nah, ini fundamentalnya banget ya. Nanti itu Bapak Ibu itu kalau misalnya yang sudah ikut itu kalau bisa yang bisnis kanvasnya itu bisnis model kanvasnya itu yang lebih di iniin ya. Ini ibaratnya itu BMC-nya ini nanti itu lebih kepada framework ya. Itu nanti kan ada segmen, ada revenue, ada maksudnya pendapatan dari bisnis kita itu dari mana aja, pengeluaran dari bisnis kita itu apa aja, kemudian sumber daya dari bisnis kita itu apa aja, kemudian unique selling point dari bisnis kita itu apa aja. Nah, itu nanti itu semacam peta dari bisnis kita ya. Bisnis model kanvas. Itu penting sih. Kemudian goal of digital marketing ini ya, goal dari digital marketing yang utama itu apa sih? Kemudian pengenalan Google My Business. Nah, kalau Google My Business ini, kalau misalnya produk Bapak Ibu itu ragu dengan yang namanya rating, ya rating, sebaiknya nggak usah digunain untuk Google My Business. Karena kalau misalnya Bapak Ibu itu pakai Google My Business, kalau misalnya ratingnya buruk, itu akan membuat orang-orang itu tidak percaya sama toko kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ragu dengan rating, nah Bapak Ibu nggak perlu juga sih sebenarnya pakai Google My Business ya. Lebih kepada website aja nggak apa-apa. Sebenarnya sosial media juga sudah terekam juga sih di Google ya. Marketplace juga itu kan sudah terekam juga di Google. Nah, kemudian membahas tentang sosial media marketing, ya seperti apa. Kemudian tentang konten marketing, bagaimana caranya membuat konten, kemudian bagaimana caranya membuat copyright, ya. Kemudian affiliate marketing, kalau affiliate marketing ini hanya sekedar mengulang apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian sosial media advertising, ini lebih kepada persiapan sebelum ngiklan. Ya, iklan berbayar maksudnya. Kemudian praktek lengkap Facebook Ads, Instagram Ads ya. Jadi Meta Ads itu lebih kepada ya. Nah, kemudian nanti ada analisis hasil praktek lewat webinar rutin setiap bulan. Nah, fasilitas apa yang didapatkan? Itu gratis mentoring 1 on-1 bedah hasil praktek via Zoom, kemudian garansi 100% pasti bisa ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada 125 lebih video, kemudian
Itu video tutorial juga ada, kemudian ada 21 file PDF yang akan didapatkan, kemudian ada workbook-nya. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, nanti bisa langsung setor aja workbook-nya ya, hasil dari workbook-nya. Nanti langsung akan dibuatkan sertifikatnya. Kemudian ada apa ya, support system. Nah, support system ini ada 2, VIP Group Melek Digital itu khusus semua member dari Melek Digital ya. Kemudian ada grup mentoring privat, itu khusus untuk orang-orang yang mendaftar kelas privat ya. Jadi biar lebih ini ya, lebih paham. Karena saya akan membuat juga nanti webinar rutin untuk mentoring ya setiap bulannya. Biar saya itu tahu juga sudah batas mana sih per progresnya, seperti itu ya. Kemudian afiliat komisi ya 115 dan terdaftar jadi member UMKM Indonesia Group. Kemudian akses lifetime ya, bisa diakses kapanpun. Nah, untuk Bapak Ibu yang pengen daftar ini ya bisa langsung WA aja admin ya, atau bisa langsung aja klik ini. Klik aja link ini. Ya, linknya sudah saya buat di itu ya, di kolom chat ya. Baik, lanjut untuk Bapak Ibu yang mau tanya lagi. Sebelum lanjut boleh nggak kita foto bareng dulu? Jadi biar saya kenal juga sama Bapak Ibu. Boleh nggak? Open kamera, kita foto bareng dulu. Wow, ada Pak Haris tidur. Ya, buat teman-teman boleh dong. Ya, siap Pak. Boleh dong open kamera, biar saya juga tahu ada siapa aja nih, biar kita bisa kenal. Wow, ada Pak Yan Haryadi, Mbak Ibu Erma. Wow, Bang Muhlis ini udah pecah telur ya. Ininya apa? Afiliatnya. Nanti tanggal 25, Bang. Baik. Oke, untuk yang lain sudah. Oke, Pak Haris lagi tidur, nggak apa-apa. Baik, Kak Abu Hanifah boleh juga open kamera, izin off kamera. Oke, siap, nggak apa-apa. Oke, sudah siap ya, gayanya bebas, bebas aja gayanya ya. Oke, saya hitung. Bentar ya. Lagi loading. Oke, siap ya. Gayanya pakai jempol aja, bebas. 1, 2, 3. Ya, bentar. Ini belum, ulang lagi ya, belum terekam. Oke, siap. 1, 2, 3. Iya, untuk yang ininya ya, untuk yang sebelahnya mungkin boleh juga. Masih ada slides yang satu lagi. Sebelahnya boleh open kamera. Mbak Azam, Mbak Nurul, Pak Abdul Rahman, boleh. Ini untuk kenang-kenangan. Siap. Oke, kita lanjut. Oke, buat yang mau tanya lagi, boleh silakan tanya. Waktu kita masih panjang. Tanya aja, nggak apa-apa tentang seputaran affiliate-nya. Boleh raise hand yang mau bertanya. Mentor affiliate menyulam dengan siapa, Mas? Oh, itu sama Mbak Ati. Itu banyak juga sih. Itu kelas baru sih, kelas baru di umkmindonesiagroup.com. Dan awalnya saya juga bingung sih jualnya gimana, cuman wow, pas. Tapi entah saya menemukan ini ya, menemukan apa senjatanya. Jadi pas, banyak juga yang peminatnya.
Boleh foto tapi nggak pakai hasil karya aja. Oh, izin off kamera nggak? Ya, maaf, nggak on ya, nggak apa-apa Mbak. Gimana cara affiliate? Cara affiliate-nya seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti ada rekaman dari rekaman webinarnya ya. Nanti bisa diakses di web member areanya ya. Di situ nanti akan saya taruh. Atau saya kirim juga di grup pasukan affiliate ya. Ini berapa lama lagi ya, Mas? Oh, ini sebenarnya sudah sih penjelasan tentang affiliate. Ini untuk Bapak Ibu yang mau bertanya aja sih. Saya persilakan bisa tanya tentang affiliate. Ya. Assalamualaikum Mas, mau tanya ya. Ya, Kemarin, baik, siap, Mbak. iya, saya Ya. kebetulan kan ini ikut sulam, kelas menyulam. Nah, terus sempat pas ngeklik dashboardnya itu emang nggak bisa Mas, jadi bolak-balik tuh masuknya ke menu aja gitu, menu materi terus. Gitu. Oh, ya, itu biasanya ini ya, browsernya ya. Itu biasanya kalau bisa sih ke browsernya itu pakai yang Chrome. Ya. Coba ya. Chrome. Kalau Firefox itu biasanya susah sih. Enggak. Saya juga kemarin nyoba di browser Firefox itu nggak bisa. Di Chrome aja, Mbak. Nanti loginnya itu biasanya kan ada yang memang biasanya itu langsung masuk setelah klik login. Cuman ada juga yang biasanya harus 2 kali klik loginnya. Ya. Jadi klik login dulu, kemudian nanti akan muncul error, kemudian baru isi emailnya dan juga passwordnya itu harus sesuai ya, huruf besar kecilnya. Jadi baru klik login lagi. Itu nanti akan muncul. Baik, untuk yang mau tanya lagi seputaran affiliate boleh. Pakai akun FB lain bisa Pak, misalnya pakai FB suami atau anak iklannya. Bisa sih, bisa untuk iklan pakai Facebook Ads ya, bisa sih, nggak apa-apa. Yang penting linknya ya, link affiliate-nya itu benar ya. Jadi orang yang masuk ke link teman-teman tersebut nanti akan secara otomatis misalnya dia order, itu langsung otomatis komisinya masuk ke Bapak Ibu. Seperti itu. Mas tanya lagi dong. Oh, siap. Iya, terus kita tuh kayak mesti harus iklan ya. Misalnya di FB iklan, terus di Instagram iklan gitu. Biar bisa lebih banyak. Sebenarnya dari organik itu bisa aja sih. Cuman ya memang agak lama sih kalau organik itu ya. Memang agak susah apalagi sekarang ini kan banyak banget konten kreator. Jadi kita susah susah algoritmanya itu agak susah karena semakin lama kan karena sekarang ini kan banyak banget konten kreator. Jadi lebih sulit sih kalau organik. Cuman bisa aja kalau Bapak Ibu itu menemukan celahnya ya. Misal orang-orang itu suka sama konten-konten yang Bapak Ibu itu tawarkan. Itu bisa aja sih. Dan itu sama halnya dengan kita itu membangun personal branding kita ya di kolom prospek tersebut. Nah, itu personal branding ini itu bisa Bapak Ibu mainkan juga. Nggak meski berbayar iklan. Kalau misalnya personal branding Bapak Ibu itu bagus dan follower Bapak Ibu itu banyak dan aktif juga di kolom komentar. Nah, itu enak sih. Nggak perlu sebenarnya kita iklan. Nah, kalau iklan itu sebenarnya untuk mempercepat aja ya. Mempercepat kita mendapatkan prospek ya. Mempercepat akun kita ini naik. Nah, itu bedanya sih. Ya. Bentar Mas, tanya lagi satu lagi. Jadi kalau misalnya di FB nih, di FB tuh sebenarnya kan follower saya tuh udah nyaris 5.000, jadi sekitar 4.000 sekian. Tapi kok kayak nggak ada respon dari mereka gitu. Nah itu apakah karena berapa lama nih saya nggak pernah posting, itu pengaruh apa enggak? Terus sama di Instagram juga follower saya tuh udah 2.000 sekian. Tapi kayak kurang nggak ada respon gitu. Apa itu karena algoritmanya emang udah kayak saya tuh udah lama nggak muncul gitu, jadi kebacanya nggak aktif gitu. Ada nggak sih pengaruhnya? Iya, itu pengaruh sih algoritmanya. Karena kalau misalnya di Facebook ya, saya juga kan di Facebook personal saya kan itu udah 5.000-an, hampir 5.000-an juga ya. Itu karena kita itu yang pertama karena kita itu kan nggak aktif, jadi algoritmanya juga turun dan juga
interaksi kita sama follower kita itu juga nggak ada. Jadi si Facebook ini ya enggak, si Facebook ini itu hanya apa ya namanya, hanya membawa konten kita ini ke orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita. Algoritmanya mainnya seperti itu menurut saya ya. Nah, kalau misalnya ingin membangun personal branding ya, ini sebenarnya cara lama sih. Bapak Ibu itu bisa komentar, sering-sering aja nge-like follower. Kan kalau Facebook itu kan saling berteman ya. Nah, kalau saling berteman ini sering-sering aja nge-like teman Bapak Ibu yang ada di Facebook, kemudian komentar. Nah, di situ kan nanti akan timbul yang namanya interaksi ya antar Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ada di Facebook. Nah, kalau sudah interaksinya ini sudah terjalin, nah biasanya setiap postingan kita yang muncul itu akan diantarkan oleh si platform Facebook ini ke orang-orang yang berinteraksi dengan Bapak Ibu. Nah, kalau orang-orang yang tidak pernah berinteraksi dengan Bapak Ibu, itu biasanya nggak disampaikan oleh si Facebook-nya. Ya, seperti itu. Saya juga ngalamin sih, karena saya nggak aktif banget di Facebook ya. Saya juga agak sombong juga sama teman-teman saya, malah saya nge-like, saya juga malas komentar. Jadi ya postingan saya itu hanya terbaca oleh mereka yang pernah berinteraksi dengan saya. Ya, seperti itu. Instagram juga seperti itu sih kalau saya lihat. Itu berarti postingan ya. Sama kayak TikTok ya. Kalau TikTok lah lebih sensitif lagi gitu. Tapi TikTok ini agak aneh juga sih. Soalnya kan saya kan juga baru mulai TikTok ya. Nah, follower TikTok saya itu nggak sampai 1.000 sebenarnya. Karena baru mulai ya. Tapi dari ada beberapa postingan saya itu sampai penontonnya itu 40.000 K ya, hampir 50.000 K yang nonton. Nah, itu yang saya lihat kayaknya agak beda sama Facebook tadi ya. Meskipun saya jarang juga lihat scroll di TikTok ya, nge-like TikTok itu saya jarang. Saya cuma buka TikTok itu kalau mau posting aja. Nah, itu ada juga konten saya yang tembus sampai 49.000 K, 30.000 K. Padahal saya nggak terlalu aktif komen maupun like dari konten-konten orang lain ya. Nah, itu agak beda sih. TikTok. Cuman itu berarti udah sampai FYP tuh Mas. Berarti konten Mas itu udah kebaca sama TikTok sangat bermanfaat untuk audiens. Tuh. Oke. Jadi di situ juga saya juga lihat bahwa di TikTok itu kalau misalnya konten kita ini bagus, itu nanti di pencariannya itu akan muncul. Misalnya saya mau bahas tentang digital marketing. Nah, nanti di atas pencariannya itu akan muncul digital marketing tulisannya. Biasanya kalau konten kita itu bagus. Dan juga akan seperti itu. Oke. Ya deh, makasih Mas ya. Baik, siap, sama-sama Mbak. Baik, untuk yang lain yang mau bertanya boleh tanya seputaran affiliate atau sudah paham semua. Agak sulit ya Kak untuk saling interaksi kalau untuk orang yang introvert. Kasian dong yang introvert harus maksa explore interaksi terus. By the way, saya juga agak introvert sebenarnya. Saya dulu saya ini pemalu banget ya, pemalu banget. Cuman ya itu dilatih sih. Banyak juga kan yang introvert itu yang dia malah jadi public speaker, malah dia jadi content creator. Itu kan banyak introvert yang muncul kan. Itu sebenarnya dilatih sih Mbak. Dibiasain. Saya juga introvert sih. Untuk interaksi mungkin kalau introvert ini kan agak malu untuk berinteraksi ya. Itu mungkin pakai cara lain. Mungkin bisa memberikan apa seperti itu ya. Baik. Mas, saya tadi Zoom sambil report. Next akan ada Zoom lagi kan. Ya, mudah-mudahan ada ya. Tergantung dari permintaan juga sih. Oh ya, mungkin saya akan kemarin kan baru sempat tanda tangan sama Cakap ya. Itu mau ngajak kerjasama. Nah, nanti saya mungkin akan ngajuin ke Cakap aja ya. Cakap ID. Cakap ID itu nanti saya kan kerjasama sama dia. Nanti saya akan bikin webinar gratisnya sama si Cakap itu. Biasanya kalau dari Cakap ini nanti ada ini ya. Ada semacam voucher untuk Bapak Ibu itu
belajar bahasa Inggris ataupun ini ya. Nah, nanti saya akan coba, nanti akan saya share kalau misalnya saya kerja sama Cakep ini sudah deal. Oke, buat yang lain yang mau bertanya, boleh. Oke, Pak Ansori mau bertanya? Iya. Sementara enggak, Pak. Oh, siap, Pak. Belum paham. Oke, mungkin iya. Oh ya, nanti Bapak baru harus lihat lagi tutorialnya, Pak. Iya, iya. Iya. Makasih. Baik. Ya, siap, Pak. Oke, mungkin yang Bang Muhlis boleh dong komentarin yang apa caranya gimana laku afiliatnya. Halo, Bang Muhlis masih ada ya? Iya, iya, Pak. Oh, boleh. Bang Muhlis, boleh share dong gimana cara jualannya? Mana ya, Pak? Soalnya saya belajar juga ini, Pak. Oh ya, oh baru sekadar posting-posting aja ya? Baru sebar-sebar link aja ya? Nanti sebar link juga. Nah, sebenarnya sih pakai Meta ADS juga. Oh, pakai Meta ADS. Siap. Boncos. Oh, boncos. Mungkin saya itu Ya. mau kasih tips juga sih. Kalau misal pakai iklan ads itu, yang pertama, kolom prospek kita misalnya kan Instagram, Facebook Ads ya. Okay. Instagram kontennya itu harus ada juga konten dari Instagramnya ya. Itu harus ada juga karena konten-konten kita ini itu akan membuat orang lebih percaya lagi kalau kita pakai ads ya. Kemudian konten-konten di Facebook Ads juga harus ada, jangan kosong, jangan hanya sekedar iklan. Nah, itu biasanya konten kita ini juga orang-orang itu kan dari iklan kita itu biasanya mereka itu sebelum mereka melakukan transaksi, mereka akan melihat dulu akun dari yang iklan ini itu seperti apa, konten-konten yang dia buat itu seperti apa. Nah, dari situlah itu membuat orang-orang itu lebih percaya atau enggak dengan apa yang Bapak tawarkan, apa yang Abang tawarkan dari iklan Abang tersebut. Konten-kontennya juga harus sesuai dengan apa yang Abang iklan. Ya. Iya. Itu cukup ini juga sih, banyak juga yang saya closing itu karena dari postingan-postingan Instagram saya, postingan Facebook saya. Banyak dari situ juga sih. Memang saya gunanya iklan ini kan untuk mendatangkan traffic sebanyak mungkin ke dalam kolom prospek kita. Seperti itu. Oke. Artinya Bang Muhlis masih sekedar ini ya, share link biasa aja ya. Ya, untuk share linknya di grup-grup yang sesuai saya iklankan itu, Pak. Oh ya, itu juga, itu tipsnya ya. Itu di kita webinar Jago Jualan Online ya. Ya, itu materi di kelas digital, itu materi di Jago Jualan Online pemula ya. Nah, itu ada ya. Berarti Bang Muhlis ini menggunakan strategi kolom prospek ya, kolom prospek orang lain. Yang sesuai dengan market dari produk yang akan Bang Muhlis tawarkan. Iya, seperti itu. Oke. Ini. Oke, hasilnya ada juga ya. Lumayan dari organik. Iya. Baik, untuk yang lain, terima kasih Bang Muhlis atas share-nya ya. Oke, sama-sama, Pak. Ya, untuk yang lain yang mau bertanya boleh. Baik, kalau misalnya ini untuk teman-teman yang ingin belajar jualan ataupun belajar digital marketing, ya saran saya sih yang privat aja ya. Karena kalau yang e-course e-course seperti Jago Jualan Online Pemula itu lebih ke itu rekaman video aja ya, video tutorial, nggak ada privatnya. Cuman ada grup support juga, jadi bisa tanya jawab di VIP Melek Digital Academy. Nah, kalau yang privat ini enaknya itu kita bisa ngobrol bareng, membedah bareng hasil prakteknya. Ya, dengan privat one-on-one. Oke, kalau nggak ke FB tapi hanya ke IG sebar iklannya bisa. Oh, bisa. Di dalam dashboard Meta Ads itu ada, kita bisa misalnya
menyebarkannya di IG saja bisa, tinggal conteng-conteng aja. Iklannya itu mau disebarkan ke story IG, feed IG, pencarian dari IG aja seperti itu. Dan yang untuk bagian Facebooknya itu dicentang aja, nggak usah dicentang. Jadi yang dicentang itu hanya yang di Instagram aja. Nah, itu bisa. Itu kalau iklan pakai Meta Ads ya. Sebenarnya kalau nge-boost langsung dari Instagram itu juga bisa sih. Cuma saya agak kurang tertarik dengan boost iklan langsung dari Instagram ya, karena agak ini juga ya. Lebih enak pakai Meta Ads langsung, pakai ini ya. Ya langsung dari Facebook Ads-nya nih, Facebook Ads-nya. Jadi kita bisa mengontrol sekaligus, bisa Instagram aja, bisa Facebook aja, bisa dua-duanya. Baik, untuk yang mau bertanya lagi sebelum saya akhiri, Mas tanya langsung lagi buat Mas, landing belum page. bisa juga Oh, Mas, saya siap. udah klik yang menu dashboardnya nggak bisa juga ya Mas ya? Mungkin saya ini ya, itu dari HP ya? Dari HP ya? Dari HP. Dari HP itu biasanya Mbak itu loginnya ya? Udah log out terus login lagi nggak bisa juga tuh Mas. Dashboard. Itu kemungkinan sih browsernya pakai apa Mbak? Kan Google kan? Atau ini Ya. Chrome ya, Chrome. Ya. Terus langsung kliknya kan dari yang link yang dikasih sama admin. Ya Ya. kan? Udah langsung klik aja. Langsung klik aja, nanti ada itu biasanya belum Login. langsung menuju browser sih. Langsung login, udah login. Kalau bisa ini aja Mbak, kalau misalnya ini ya. Ntar saya contohin dulu. Kalau bisa kan setelah ini itu biasanya belum masuk, ada yang kalau kita langsung klik loginnya itu nggak masuk ke browser Chrome-nya. Jadi Mbak itu tinggal tekan aja misalnya ini misalnya seperti ini, ada angka titik 3 di sudut kanan atas itu kan ada. Nah, diklik aja nanti akan keluar buka browser. Nah, klik aja buka browser. Ada nggak? Oh, yang di Google ya, di mana? Iya, setelah ngeklik linknya, nanti kan ada muncul kan? Ya. Nah, coba klik yang ada titik 3 di sudut kanan atas. Coba ya. Ada ini nggak tulisan buka browser? Enggak, dia langsung masuk ke ini menu. Langsung masuk ke menu. Karena tadi udah login kan ya? Udah login. Iya. Saya harus logout dulu ya. Mungkin iya. Atau nanti aja Mbak, atau WA aja, Iya. videoin aja, rekam screen record ya. Nah, nanti saya coba lihat. Kalau misalnya enggak juga, mungkin saya ganti username-nya ataupun password-nya. Oke Mas, Nanti saya coba praktekin. Ya, siap. Oke. Baik, untuk yang lain yang mau bertanya, Bang Andi, misalnya ini saya kan udah masuk ke UMKM nih. Nah, di situ ada program affiliate. Itu cara daftarnya. Kalau member itu sudah ada otomatis ya. Jadi langsung aja akses web member area, di situ langsung ada tutorial afiliasi. Itu langsung ada sih. Kalau sudah, pokoknya semua yang daftar kelas-kelas dari umkmindonesiagroup.com itu semuanya member umkmindonesiagroup.com. Jadi bisa menjual affiliate dari produk-produk yang ada di umkmindonesiagroup.com. Seperti itu. Maaf, saya cek duluan ya, Bapak. Coba dari email. Oh iya, dari email. Bagaimana caranya kalau menggunakan HP? Kan saya nggak ya sama aja sih. Dari HP juga bisa. Tinggal itu nanti kan ada langsung keluar, sudah login, itu nanti tinggal cari aja menu afiliasinya. Menu afiliasi. Nah, itu nanti ada juga tulisan linknya. Seperti itu. HP bisa, laptop bisa.
Oke, buat yang mau bertanya lagi. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu ya. Masih ada? Oh, belum. By the way, saya mau tanya dulu. Kira-kira yang materi yang saya jelaskan ini gimana ya? Udah paham semua ya? Cara penyampaian saya bisa dipahami nggak? Ya, boleh komen atau open mic juga nggak apa-apa. Saya juga mau tahu juga gimana cara saya sampai nggak. Soalnya saya ini kan bukan coach ya basicnya. Saya ini lebih kepada praktisi. Jadi yang saya jelaskan itu adalah dengan bahasa-bahasa praktisi ya. Kalau coach itu kan mungkin lebih teratur, lebih terukur gitu. Belum seluruhnya paham. Oh siap, nanti cek aja di tutorialnya ya. Tapi masih bingung mau nanya apa. Sebenarnya tanya aja sih, tanya yang mau cara ngambil linknya, cara promosinya. Kalau cara promosi mungkin lebih bagusnya kalau misal mau ini lagi, ya ikut kelas privat digital marketing ya. Insya Allah dimengerti Pak. Siap. Produknya sebenarnya sekitar apa saja sih. Kalau sekarang hanya sekedar kelas-kelas pelatihan sih. Cuma nanti next-nya mungkin akan ada lagi. Mungkin yang akan diusahakan produk fisik sih. Mungkin skincare ya. Rencana sih skincare ya. Jadi teman-teman juga bisa menjualkan skincare. Cuma nanti ya, belum sekarang. Ditunggu, Kak. Baik, siap. Ditunggu. Siap. Paham untuk affiliate, cuma nggak bisa buka dashboard. Nanti coba WA aja sih. WA, video screen video. Saya juga mau lihat. Bang Andi, kalau misalnya kita ajak orang mau gabung daftar ke UMKM, bisa nggak Bang? Dapat. Ya, caranya ya kasih aja. Misal ada orang yang mau gabung, yang mau daftar kelas-kelasnya, tinggal kasih aja linknya. Link affiliate Mbak Selfie. Ya, tinggal kasih aja. Nah, suruh aja dia masuk ke link tersebut. Seperti itu. Atau kalau misalnya ini, bisa juga sih, mereka daftarnya ke Mbak. Ya, jadi Mbak itu daftarkan, tinggal buat aja check out-nya ya. Check out link check out-nya, dari link check out-nya. Jadi yang ngisiin datanya itu Mbak gitu. Iya, maksudnya suruh dia aja transfer, nanti yang daftarinnya bisa juga dari dia. Atau atau nanti bisa juga kan kalau misalnya sudah masuk dia daftarnya di web, itu nanti kan dia dapat juga nomor WA untuk konfirmasi pembayaran. Nah, di situ nanti suruh aja klik konfirmasi pembayaran. Jadi dia bisa tanya-tanya dengan saya juga. Itu nanti otomatis masuk ke emailnya ya untuk WhatsApp dari admin. Bang Andi kalau misalnya ajak yang tadi dapat komisi. Baik, apabila sudah nggak ada yang tanya ya, mungkin kalau seputaran afiliat, pertanyaan afiliat, mungkin bisa di grup pasukan afiliat ya, grup WA pasukan afiliat ya. Nanti itu untuk berdiskusi tentang seputaran pasukan afiliat. Baik, mungkin kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, mungkin saya akhirin ya. Saya akhirin webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga dengan adanya program affiliate ini teman-teman semua itu bisa mendapatkan tambahan penghasilan lagi ya. Jadi untuk teman-teman yang tergabung di member UMKM Indonesia Group.com ini ya nggak sia-sia. Kita nggak hanya sekadar belajar tentang apa yang dituju itu tadi. Kita bisa juga mencari menambah penghasilan ya. Nah, kemudian teman-teman juga kalau kan sudah member UMKM Indonesia Group.com. Nah, kalau teman-teman yang punya produk sendiri, itu kan bisa memanfaatkan memanfaatkan seluruh media sosial Indonesia Group.com untuk promosi sih. Baik, untuk webinar pada malam hari ini, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Dan mungkin saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live ya. Semoga rezeki teman-teman nanti dilancarkan. Amin.
Amin ya rabbal